Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK sepanjang tahun 2024 perputaran judi online di Republik Indonesia ini tembus 600 triliun. Masya Allah. Coba 600 triliun lebih 3,3 juta warga negara Indonesia terlibat bermain judi online. Di penghujung tahun 1445 Hijriah ini, momentum bulan Dzulhijjah pada tahun ini kiranya menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita. Tiga sosok manusia yang tercatat di dalam kitab suci Al-Quran, diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat, yang dimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Bunda Siti Hajar dan Ismail, manusia yang luar biasa, seorang ayah, seorang ibu dan seorang anak, keluarga yang kecil yang pada saat itu luar biasa, punya catatan sejarah lebih 5.000 tahun yang lalu, masih menjadi ingatan yang tajam kepada kita pada hari yang mulia ini. Yang konon sejarahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam setiap tahun dalam bulan Dzulhijjah beliau menyembelih tidak kurang daripada 1.000 ekor kambing, 300 ekor lembu atau sapi, dan 100 ekor unta setiap tahun. Jadi kalau kita hitung pada hari ini lebih 9 miliar yang akan dikeluarkan oleh Nabi Allah Ibrahim setiap tahun. Coba kita hitung. 1.000 ekor kambing hitungnya kali 2.500.000 saja satu ekor. 300 ekor sapi kali 15 juta saja. 100 ekor unta kali 27 juta saja, hampir 9,7 M. Bahkan di dalam hati beliau ini belum seberapa. Seandainya Allah berikan saya seorang anak dan putra, anak saya itu akan saya korbankan, anak saya itu akan saya sembelih. Subhanallah. Rumah tangga yang kecil, sudah berapa persen kita bisa meniru sosok seorang ayah, yaitu Ibrahim alaihissalam, seorang bunda, seorang ibu Siti Hajar, dan seorang anak Ismail alaihissalam. Dia diabadikan oleh Allah ketika seorang ayah menyampaikan hajat dan maksudnya. Ya bunayya inni arafil manam, wahai ayah anakku, semalam aku bermimpi akan menyembelih kamu. Anjur mazal tahu bagaimana pendapatku wahai anakku? Nabi Ismail alaihissalam menurut sejarah ada yang mengatakan usianya pada waktu itu 7 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun, masih sedang gembira-gembiranya, masih sedang rame-ramenya sedang bermain, tanpa pikir panjang, tanpa jeda. Apa jawaban spontan pada waktu itu dari ucapan dari Ismail alaihissalam? Ya abad, wahai ayah, if'al ma tu'maru, lakukan apa yang disuruh oleh Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan ayah saya akan menerima ini perintah, akan menerima ini cobaan, sabar dalam menerima segala cobaan. Begitu besarnya cinta Nabi Allah Ibrahim kepada Allah. Dia tidak memperdulikan walaupun puluhan tahun, menginginkan hadirnya seorang anak di rumah.
rumah yang besar, mewah, perabotan rumah yang serba mahal. Rumah tersebut akan sunyi dan sepi tanpa tangisan seorang bayi. Berapa banyak hari ini keluarga, ayah, suami, istri, berapa banyak hari ini mengorbankan, mengeluarkan uang, berobat ke sana kemari, baik berobat ke medis, baik maupun berobat kampung, obat tradisional, minum obat ini, minum obat itu, untuk diminta lahirnya seorang anak. Anak sudah ada di tengah-tengah kita. Kecintaan kita kepada Allah. Apakah Nabi Allah Ibrahim ketika lahir hadir Ismail, apakah cintanya terbagi dua? Apakah cintanya Ibrahim terbagi menjadi cinta kepada Allah dan cinta kepada Ismail? Ismail, anak yang sudah didambakan dan diidam-idamkan, tidak pernah mengurangi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hari ini cinta kita kepada Ismail yang ada di rumah kita, Ismail yang ada di tengah-tengah kita lebih utamakan dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan keluarga kita lihat rumah tangga kita lihat di sekeliling kita, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barometer keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita biarkan anak-anak kita terlantar begitu saja. Jangan kita biarkan anak-anak kita tidak mengerti tentang agama. Hari ini kita punya kekuasaan, jangan dikatakan kita tidak punya kuasa. Di rumah kita sebagai suami, pemimpin dalam rumah tangga, di rumah kita jangan diktator. Kadang-kadang kita menyuruh anak kita mengaji, bahkan kita tidak pernah membaca Al-Quran. Anak-anak kita kadang dilarang ini, dilarang itu. Anak-anak kita kadang-kadang kita suruh mengaji Al-Quran, padahal kita masih berhadapan dengan televisi, remote masih ada di tangan kita. Itu namanya kita orang tua yang diktator. Kadang-kadang anak kita suruh belajar, anak kita suruh ini, anak kita suruh itu, padahal handphone masih ada melekat di tangan kita. Kenapa kita tidak imsak? Kenapa kita tidak menahan diri? Mulai azan maghrib, stop semuanya, TV dimatikan, handphone dimatikan, sampai azan isya. Bisakah ini kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita? Bisakah ini kita lakukan di dalam masyarakat kita? Coba kita lihat hari ini. Apakah kita biarkan pemuda-pemuda kita terus bergelimang dengan dosa? Siapa yang salah? Apakah mereka salah? Di mana posisi kita pada waktu itu? Di mana kita pada waktu itu? Di mana posisi kita pada waktu itu? Di mana kita seorang ayah? Di mana kita seorang pemimpin pada waktu itu? Coba hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan sejarah lebih 3 abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, di Samudra Hindia, di tengah-tengah belantara Hindia, ada seorang raja yang bernama Asoka. Seorang raja yang bernama Asoka, dia memanfaatkan kekuasaannya, dia memanfaatkan kepemimpinannya, dia tebarkan agama nenek moyangnya, yaitu agama Buddha, sampai menyeluruh, sampai masuk ke daerah kita. Begitu juga catatan sejarah bagi kita. Abad yang ketiga memasuki abad yang keempat, ada seorang raja, Kaisar Romawi, yang bernama Konstantin. Coba kita lihat. Konstantin, dia buat satu kota
yang bernama Konstantinopel. Bagaimana kehebatan seorang raja kaisar Romawi pada waktu itu. Dia buat nama kota namanya sendiri, yaitu Konstantinopel. Bagaimana kehebatannya? Dia memanfaatkan kekuasaan yang dia miliki, menolong agamanya. Hampir seluruh Eropa dikristenkannya lewat kekuasaannya. Lewat kekuasaannya. Hari ini bukan kita tidak punya kuasa. Secara kabupaten, Bapak PJ Bupati atau Bupati punya kewajiban. Secara kecamatan, Bapak Camat punya kewajiban. Secara kampung desa, Bapak Kepala Kampung punya kewajiban. Secara lorong atau dusun, Kepala Dusun, Kepala Lorong punya kewajiban. Rumah tangga yang kecil, suami, istri punya kekuasaan dan kewajiban. Di mana anak lajang kita ketika ajan berkumandang? Di mana mereka? Seberapa peduli kita kepada mereka? Di mana kita pada waktu itu? Apakah kita biarkan saja mereka terus dalam kegelapan, terus dalam kehinaan, merintih darah kita? Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, sepanjang tahun 2024 perputaran judi online di Republik Indonesia ini tembus 600 triliun. Masya Allah. Coba 600 triliun, lebih 3,3 juta warga negara Indonesia terlibat bermain judi online. Mungkin kita di antaranya, mungkin keluarga kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita. Pernah kita deteksi keluarga kita ini tidak terlibat judi online? 2 juta warga negara Indonesia terjerat judi online, terdiri dari masyarakat, pelajar, mahasiswa, petani, pedagang kecil, hingga sampai ibu rumah tangga terjerat dengan judi online. Alhamdulillah, baru-baru ini Bapak Presiden Republik Indonesia mengeluarkan satu kepres atau keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring atau judi online. Lalu di mana-mana sudah ada spanduk lawan narkoba. Bagus, jangan di spanduk saja, jangan di baliho saja. Action. Apa yang tidak bisa kalau kita bersatu? Apa yang tidak bisa kita berantas di bumi singkil ini kalau kita kompak? Pemerintah punya polisi, pemerintah punya TNI, pemerintah punya jaksa, punya hakim. Diinstruksikan apa yang tidak bisa. Jangan bermain-main tentang hal ini. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah ingatkan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah. Jikalau nanti kita meninggal dunia, wafat, menutup mata, menghembuskan napas terakhir, masih ada kita tinggalkan anak-anak Gospel Barat ini lemah akidahnya. Masih banyak kita tinggalkan anak-anak Gospel Barat ini, Aceh Singkil ini lemah akhlaknya, lemah ilmunya, lemah ekonominya, berpengaruh. Lemah akidahnya, lemah agamanya, lemah akhlaknya, lemah ilmunya.
lemah ekonominya. Kalau sudah lemah ekonominya, mudah saja dia bisa dijual belikan. Mudah. Kalau sudah lemah akidah, lemah ekonomi, transaksional, bisa saja nanti dia menjadi agen narkoba, agen judi online. Mudah saja kalau sudah lemah agamanya. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Setelah diterbitkan Kepres ini tertanggal 14 Juni 2024 yang dipimpin langsung oleh Menko Polhukam Republik Indonesia Bapak Hadi Cahyanto, ada 3 tugas dari para satgas. Makanya di pemberitaan juga kita tegaskan, Pemkab Aceh Singkil kita mendesak supaya dibentuk satgas pemburu agen judi online. Dan desak, tidak boleh santai. Indonesia dalam keadaan kronis, Indonesia dalam keadaan emergensi, darurat dan emergensi. Belum lagi hal-hal yang lain. Coba kita lihat paham-paham manusia pada hari ini, ibadah manusia pada hari ini. Masya Allah, sepilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme, penyakit ini sudah muncul di tengah-tengah Republik Indonesia. Apa tugas dari para satgas, dari para Kepres tersebut? Pertama, menindak rekening yang digunakan sebagai penampung judi online sesuai dengan hasil analisis PPATK. Ini tugas nanti. Itu kan menjadi melalui top up, melalui rekening. Selanjutnya yang kedua, Satgas akan menindak pelaku jual beli rekening yang digunakan untuk judi online. Dan yang ketiga akan menindak game online ataupun yang terafiliasi dengan judi online. Ayo, Kosong Telaga Barat kita minta hadir yang pertama menurut Satgas. Ini yang terlintas. Jangan ditunggu pemerintah Aceh Singkil bentuk Satgas kampung. Kenapa tidak? Adakah orang yang dirugikan? Pasti. Selama ini dia ongkang-ongkang masuk uang ke rekeningnya. Selama ini dia duduk manis, duduk santai masuk uang ke rekeningnya. Tapi dia tidak berpikir sedikit pun berapa banyak generasi yang dihancurkan tanpa sadar. Virus corona dahsyat, dunia takut terhadap virus corona. Tapi virus judi online, virus yang lain, virus pendangkalan akidah, virus jauh dari agama, ini juga sebenarnya tidak kalah jahat dan berbahaya di tengah-tengah kita muslim. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan momentum Hari Raya Idul Adha. Mari kita sebagai pemimpin, jadilah jabatan yang kita miliki pada hari ini meluncurkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kisahmu akan panjang nanti di hari kiamat. Di dunia ini saja kamu belum bisa mempertanggungjawabkan bagaimana nanti kisahmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini kamu masih bisa main mata, kamu bisa main kode, nanti di hari kiamat, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi main mata, tidak ada lagi kuasa hukum, penasihat hukum, nafsi pertanggungjawabkan diri kita masing-masing. Mari kita jaga bumi Singkil yang berkah. Baru saja kita melaksanakan mujakarah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf. Baru saja kita melaksanakan haul Syekh Ibrahim yang ke-339. Ironis saja kita jam pagi melaksanakan visi nikah kita belum total semuanya.
Mari kita punya beban tanggung jawab secara moral. Kita tinggal di bumi bersyariat. Kita tinggal di bumi ulama Syekh Abdul Rauf As-Singki, manusia yang pertama yang menulis Al-Quran, menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu atau Indonesia. Orang mana itu? Orang Singkil, bukan orang Jawa. Orang Singkil. Beliaulah yang pertama menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Masya Allah. Berapa persen kita munculkan sepak terjang sosok Syekh Abdul As-Singki? Seminar jangan seremonial saja, kajian-kajian ini sebentar lagi akan dijadikan juga menyambut hari santri ini. Luar biasa, pemerintah daerah juga bagus. Tapi harus ibda binafsi, mulai dari diri kita sendiri, dari rumah, dari tetangga, dari masyarakat, dari lorong, dari dusun, dari kecamatan. Mari jangan malu menegakkan syariat Islam. Mudah-mudahan Allah tolong kita dengan kekuasaan Allah. Tapi apabila kita ingkar kepada Allah, kita murka kepada Allah, tidak susah Allah menaikkan air laut ke darat. Tidak susah bagi Allah. Tidak susah bagi Allah menurunkan hujan batu dari langit. Tidak susah bagi Allah menurunkan angin puting beliung. Tidak susah bagi Allah menurunkan tentara-tentara Allah, jundullah ya Allah. Mari kita jadikan kita ini sebagai Nasrullah, pembela agama Allah. Banyak cara kita untuk berdakwah. Berdakwah dengan mimbar seperti ini boleh. Berdakwah dari rumah ke rumah boleh. Berdakwah dari hati, dari warung kopi ke warung kopi. Insya Allah mudah-mudahan punya makna yang luas. Tapi kalau tidak, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ingat, jikalau satu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna, sungguh Allah akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan pintu keberkahan dari bumi. Tetapi ingat, jika mereka mendustakan ayat-ayat kami, jika mereka lari dari perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, maka terjadilah zaharal hasadu bil bardi wal bahri bima kasabat aydinas. Terjadinya kerusakan darat, terjadinya kerusakan di laut karena ulah tangan manusia. Terjadi kerusakan di darat karena ulah para pemimpin-pemimpin. Masyarakatnya tidak lagi taat kepada pemimpinnya. Pemimpinnya tidak lagi sayang kepada masyarakatnya. Menjelang pemilu kada ini, mari kita banyak berdoa kepada Allah. Satu doa yang selalu kita baca, Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan dikarenakan dosa kami, jangan dikarenakan kesalahan kami, jangan dikarenakan karena majelis sunyi dan jamaah, jangan dikarenakan karena banyak anak-anak muda yang bermain-main kejahatan, jangan dikarenakan karena orang tua lalai untuk mendidik anak, jangan dikarenakan karena seorang ibu yang tidak patuh, yang tidak istri yang tidak patuh kepada suami, jangan dikarenakan karena pemimpin yang zalim, jangan dikarenakan karena pedagang yang curang karena timbangan, jangan dikarenakan karena kita tidak tahu tentang kewajiban. Engkau utus kepada kami pemimpin yang tidak takut kepadamu ya Allah, dan pemimpin yang tidak sayang kepada rakyatnya. Ini yang kita khawatirkan. Jangan karena dosa kita itu Allah titipkan kepada kita pemimpin yang tidak takut kepada Allah. Kalau sudah hadir di tengah-tengah kita pemimpin yang tidak takut kepada Allah, otomatis tidak sayang kepada masyarakat. Musibah yang paling besar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ketika hadir di tengah-tengah kita pemimpin yang tidak takut kepada Allah, pemimpin yang tidak sayang kepada masyarakat, cobaan yang paling besar pada negeri tersebut. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita. Jadilah kita berapa persen? Nggak mungkin kita bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim 100%. Kalau tidak 100%, 0, sekian persen. Jangan 10%, jangan 5%, 0, berapa persen kita bisa meniru sepak terjang dari Allah Ibrahim. Cintanya kepada Ismail tidak pernah mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak Ismail yang ada di luar sana. Mungkin kebun kita jadikan Ismail bagi kita, harta kita jadikan Ismail kepada kita, jabatan kita jadikan Ismail kepada kita, sehingga cinta kita sudah berbagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, berikan kekuatan kepada pemimpin kita, berikan kekuatan kepada kita rakyat yang dipimpin, diberikan kekuatan kepada kita suami, diberikan kekuatan kepada istri-istri kita yang ada di rumah, dan diberikan kekuatan kepada anak-anak kita yang ada di rumah, sehingga jadilah kita menyatu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, baitil jannati, rumah ala surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.